Oke, sekarang kita bahas hiburan Subro 2 gitu ya. Untuk beberapa nomor yang ada di sini, kita coba langsung di 1B itu. Hitung luas permukaan dan volumenya ya. Untuk si kerucut yang kebalik ini nih ya. Pertama yang luas permukaan, ini kan ada bagian selimutnya ya. Oke, langsung tulis ini PRS untuk luas selimut kerucut tambah alasnya ya, PR kuadrat karena bentuknya lingkaran. P-nya di sini nggak diketahui, jadi langsung P aja. R-nya 12 ini diameter, jadi R-nya 6 ya. Sisi pelukis ya, S-nya ini 10 tambah ini P, R-nya 6, buat langsung rapiin. Ini 60 Pi tambah 36 Pi, sehingga hasilnya adalah 96 Pi cm persegi ya. Oke, lanjut ke volume. Volumenya adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Itu sepertiga kali Pi kali R-nya di sini 6 ya, 6 kuadrat. Tingginya nggak ada nih ya, tingginya bukan 10 ya, 10 ini yang sisi miring atau si pelukisnya. Kita bisa sesuaikan dulu untuk mencari tinggi sini ya. Oke, ini gambarnya kurang lebih ya beginilah ya. Terus kemudian ini segitiga siku-siku ya, pasti sisi ini 6, ini 10. Kemudian yang ditanya adalah si ininya. Oke, kita cari dengan Pythagoras berarti ya. Ini hipotenusanya udah jelas yang 10 ya, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C nya ini 10 kuadrat, A nya misalkan 6 aja, B nya ini X yang dicari-cari di sini, X kuadrat. 10 kuadrat ini 100 sama dengan 36 tambah X kuadrat. 100 kurangi 36 jadi 64 ya, sehingga dapat nilai X nya ini akar 64, jadi si 8 ya X nya. Berarti ini tingginya adalah 8. Ya udah, tinggal masukin ke sini 8, lalu hitung. Ini nggak bisa langsung dibagi 3 nih ya, hitung dulu. Ini 6 kuadrat itu 36 dibagi 3 berarti jadi 12 ya. Pi kali 12 kali 8, jadi ini 96 cm kubik gitu ya volume. Jadi ketika misalkan ada salah satu unsur yang tidak dicantumkan di soal, itu bisa jadi itu kita gunakan terlebih dahulu sih konsep atau teorema Pythagorasnya gitu ya, karena akan ada satu segitiga siku-siku gitu ya. Ini pokoknya gambarnya sengaja ke sini gitu ya, kali bisa juga gambar ke sebelah sini untuk segitiganya, sama aja lah ya, hasilnya ya segitu. Oke, itu yang 1B. Kita lanjut yang nomor yang kedua. Yang kedua 1C nih, luas permukaan dan volumenya. LP sama dengan selimut PRS tambah PR kuadrat. P-nya tetap, R-nya di sini 7, S-nya yang miring nih ya. Nah, ini nggak ada nih. Jadi kita cari dulu. Ini hipotenusnya yang dicari sini nih ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya yang ini nih ya, si selimutnya kalau ditulis pakai X aja, udah pakai X. A-nya 7 kuadrat misalnya, B-nya berarti 24 kuadrat. X kuadrat sama dengan 7-nya 49 kuadrat, ini 576 ya. Oke, S-nya 49 tambah 576 jadi 625 ya, 625. Jadi S-nya X diakarin ya, biar hilang kuadrat ini tinggal akar 625, ini jadi S-nya dapat 25 tambah I R kuadrat. 7 kali 25 berarti belakangnya pasti 5, simpan 3 kali 7 kali 2 14 sama 3 yang tadi, jadi
1/5 pi tambah 49. Jumlah berarti jadi 4 simpan 1 12 224 pi nih ya. Iya ini pi nya 9 cm per sek. Oke, volumenya 1/3 pi r kuadrat t. 1/3 pi nya tetap, r nya 27 kuadrat, tingginya 24. Kita tahu 7 kuadrat dipasang 9 dibagi 3 kan nggak habis ya, jadi kita tulisnya 24 aja, dibagi 3 jadi 8, jadi 49 pi kali 8. Jadi ini 27 cm kubik, pi nya 9. Nah itu ya, nomor 1C. Lanjut nomor apa lagi, 1E ini ya, luas permukaan dan volumenya ya. Ini lagi-lagi penggunaan Pythagoras kepake terus ini ya. Luas permukaan pi rs tambah alasnya pi r kuadrat pi. Nah sekarang r nya yang nggak tahu nih ya, kita cari tahu dulu dengan menggunakan Pythagoras lagi ya. C kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. C nya ini yang depan ini 13, a nya misalkan 12 aja ya, b nya yang ini r nya r kuadrat 169, ini 144 tambah r kuadrat 169 kurang 144 sama dengan r kuadrat, ini jadi 25 ya. Jadi r nya di akar 25 jadi 5 ya, jadi jadinya 5. Jadi sini 5 dikali s nya 13 tambah pi, r nya 5 tadi dikuadratin ya, enggak, ini 65 pi, ini 25 pi, jumlahin berarti jadi 90 pi. Nah, cm persegi. Satu lagi yang volume 1/3 pi r kuadrat t. 1/3 pi nya tetap, r nya 5 kuadrat, tingginya 12. Ini bisa coret ya sama yang 12 ya. Sini sisa 4, 5 kuadrat 25, 25 kali 4 100. Nah, itu udah ya, cm kubik gitu. Yang nomor 1E. Lanjut lagi yang berikutnya. Hitung tinggi kerucutnya. Di sini yang diketahui si volumenya ya. V sama dengan 1/3 pi r kuadrat t. Volumenya di sini 300 pi, 1/3 pi, r-nya 10 kuadrat, t-nya ditanyain. Oke, di sini ya pi-nya kita bisa coret gitu ya. Nah, lihat di sini 10 kuadrat kan 100 ya. 100 sudah habis dibagi 3 ternyata. Maka supaya menghindari koma-komaan atau hasilnya pecahan desimal itu ya, jadi 3-nya kita pindah ke sini aja gitu ya. 3-nya sih asalnya posisinya pembagian. Ketika pindah ruas kan jadi lawannya ya, jadi perkalian. Jadi di sini 3 kali 100 ya, 300 jadi 900 sama dengan ini 10 kuadrat jadi 100 t gitu ya. Ini dibagi aja 900 dibagi 100 sama dengan t. Nolnya 9 bagi 1 jadi 9 gitu ya. Jadi pas bagian ini aja sih paling tingkat bedanya dari setiganya. Atau sebenarnya kok bisa, kenapa bisa kayak gitu, ini tuh aslinya ya dikaliin 3 semua, sebelah sini kali 3, sebelah sini kali 3, jadi hilang bagiannya gitu ya. Atau boleh pakai sebentar ruas. Tip ya, ini yang nomor 2A. Lanjut lagi ke yang ke berapa ini? Keempat misal. Sip. 2B di sini ditanyanya jari-jari. Diketahuinya volume
1/3 pi r kuadrat T. Volumenya 120 pi. Ini 1/3 pi, r nya ditanyain, t nya 10. Coret pi nya ini nggak bisa habis bagi 3 ya, jadi 3 nya kita kalikan aja sini gitu ya, pindahin jadi 360 sama dengan 10r kuadrat, 10r kuadrat. Pindah ruas 10 nya di 360 dibagi 10 sama dengan r kuadrat, jadi sini 36 sama dengan r kuadrat, akar 36. Yang nomor 2B. Lanjut lagi 2D. 2D di sini hitung jari-jari kerucutnya. Nggak diketahui volume atau luas permukaan, tapi di sini diketahuinya segi selimut lagi sisi pelukisnya. Nah udah tinggal pakai Pythagoras aja ini mah ya, karena ini ada segitiga siku-siku gitu ya, semua sisi segitiganya diketahui kecuali satu yang bawah gitu ya, maka berlaku teorem Pythagoras aja gitu. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C nya yang di depan sudut 90 derajat itu 15, A nya terserah, misalkan mau R itu boleh lah, tambah B nya 12 kuadrat. Ini 225 sama dengan R kuadrat ditambah 144, benar luasnya 144 nya, 225 dikurangi 144 sama dengan R kuadrat. Ini jadi 81 diangkat 81 itu 9 gitu ya. Beres. Ini 2D nggak pakai rumus luas permukaan atau volume ya, Oke, hitung tinggi kerucutnya. Ini diketahui luasnya sekarang. Luas permukaan maksudnya ya. Ini kalau pakai yang rumus risiko aja. Pi r tambah s gitu ya. Di sini luasnya 216 pi. Pi r-nya 18, diameternya berarti r-nya 9 tambah s. Tapi tanya tinggi ya, tenang aja, ini cari dulu aja sih s-nya gitu ya. Coret pi-nya 116 kali kurangi ini 81, ini kali s jadi 9s. Pindah ruas 216 dikurangi 81 9s. Ini jadi 6 kurang 1 5 ya. 5 2 11 kurangi 8 1 11 kurangi 8 3 gitu, 135 sama dengan 9s. Jadi 135 dibagi 9 berat ya, 9 ini 4 5 15 ya. Tapi ini S-nya ya, jadi belum selesai. Jadi masih tanya itu si T-nya. Oke, jadi di sini S-nya 15, ini 9. Nah, ada segitiga siku-siku kan ya. Nah, gunakan rumus Pythagoras untuk mencari tahu si T-nya. Jadi C kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya ini 15 kuadrat, A-nya 9 misalkan, B nya ini si T nya gitu ya. Ini 225 sama dengan 81 tambah T kuadrat. Luas 225 dikurangi 81, ini jadi 144 ya, T kuadrat. Jadi angka 144 udah jelas 12 ya. Nah ini jawabannya, bukan yang 12 kan yang ditanya di sini titik-titiknya ya. Oke, lanjut lagi. Topi ulang tahun bentuknya kerucut, akan dibungkus dengan kertas kado warna merah dan putih. Ukuran topinya kayak gini. Tentukan minimal biaya kertas kado yang dibeli jika harga per 1 DM paket 3-nya itu adalah Rp500 misalnya ya. Oke, karena ini menggunakan
membungkus sisinya gitu ya, maka ini udah jelas kaitannya dengan luas permukaan ya, luas permukaan. Tapi ingat, si topi itu kan pasti di bawahnya itu nggak ada alasnya ya, jadi bolong. Jadi di sini yang kita hitung hanya luas selimutnya aja, yaitu PRS gitu ya, selimut kerucutnya aja sih. Bawahnya nggak ada karena ya bolong ya. Kalau misalkan ada alasnya juga akan bisa dipakai jadi topi gitu ya. Jadi di sini P-nya katanya menggunakan 3,14. Nah berarti ya udah wayahna, nggak bisa langsung tulis P lagi gitu ya. Kali R-nya 3, S-nya nggak ada ya, S-nya kita harus cari tahu dulu sih ya. Oke, kalau kita inilah ini, oke ilustrasiin ya. T-nya R-nya 3, ininya 4, ini S-nya ya. Nah, kita cari tahu dengan Pitagoras lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bagi yang udah hafal triple Pitagoras bisa langsung ya, 3, 4 udah pasti di sininya 5 gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak hafal ya berarti kalian hitung dengan Pitagoras aja gitu ya di sininya. C-nya udah jelas yang si S-nya, A-nya 3 misalkan, B-nya 4. Oke, ini S kuadrat sama dengan 9 tambah S sama dengan 25 ya. S dan akar 25 jadi 5. S-nya 5 gitu. Tinggal hitung aja. 3,14 kali 15 ya. 3,14 kali 15. 20 simpan 2, 5 kali 1 7, 5 kali 3 15, 1 3. Tambahin 0, 11, 7, 4. Komanya ini di belakang koma ada 2 angka ya, jadi sini 2 angka. 1 2, jadi 47,1. DM 3 tuh ya. Oke, ini hapus dulu kotekannya. Terus sekarang yang ditanya adalah biaya minimal kertas kado yang jika dibeli harganya itu per 1 DM pangkat 2. Ya udah berarti di sini biayanya ya tinggal kaliin aja 47,1 kali 500. Nah, oke. Dihitung aja gitu ya. Ini ada nolnya 2 supaya ini komanya hilang, jadi di sini cuma butuh 1 nolnya aja ya, jadi 471 kali 50 aja gitu ya. Jadi 0 di sini untuk menghilangkan si 1 angka di belakang koma. Jadi 471 kali 50 atau 5 aja ya, nolnya simpan aja dulu. 5 kali 1 5, 35, 5 kali 4 jadi 20 tambah 3 23. 2 3 5 tambahin 0 1 gitu ya. Oke, udah selesai. Jadi biaya minimalnya adalah 23.550 gitu ya. Si pembelian biaya kertas kadonya. Oke, terus lanjut lagi ada satu soal ini nggak salah. Iya benar, satu soal lagi. Pak Ogi melakukan syukuran rumah baru. Pak Ogi memesan suatu tumpeng itu memiliki diameter 36 dan tinggi 24, namun itu dipotong. Jadi ini si tumpengnya asalnya bentuk kerucut awal gitu ya, yang sempurna gitu ya, terus dipotong atasnya sehingga jadi pancung lah si kerucutnya. Berapakah volumenya katanya? Udah ini mah udah jelas volume akhir lah ya. Ya volume kerucut besar gitu ya, atau gini aja volume besar gitu. Besar kurangnya yang kecil, volume kerucut maksudnya ya. Jadi ini asalnya kerucutnya yang sempurna gitu ya. Jadi di sini tingginya itu berapa, 24 sesuai di soal ini ya,
sama si diameternya 36. Kalau gitu si jari-jarinya udah pasti dibagi dua aja ya, 18 jari-jari. Volume besar nih 1/3 pi r kuadrat t, dan ini juga sama dikecilin 1/3 pi r kuadrat t, tapi di sini t nya beda ya. Jadi volume besar mah tingginya itu 24 dan r nya itu 18 kuadrat, jadi tingginya 24 dikurangi 1/3 pi r nya. Nah ini mah yang kecil nih, yang atas ini. R nya di sini berarti 6 ya, 6 kuadrat, tingginya ini 8. Kita hitung, lopatnya bisa coret sama 3 ya, ini jadi bisa 18 kuadrat kali 8, 324 ya, kali 8, 324 itu kuadrat dari 18. Kedua simpan 3, 16 sama 3 jadi 9, 1, 2, 8 kali 3, 24, tambah 1 jadi 24. 2592 pi nih ya. Yang ini nggak bisa coret ya, 8 sama 3 lah, harus dibagi, ini 36 ya. 36 bagi 3 berarti jadi 12 kali 8 96 pi. Oke, tinggal hitung aja di sini, dikurangi 12 kurangi 6 jadi pi nya dulu, 12 kurangi 6 ya 6, menjadi 8 kurangi 9 bisa kisah 8 jadi 8 4 2. Udah deh, sentimeter kubik, kurang lebih kayak gini lah ya pembahasan figuran super 2. Dan udah deh, sini soal terakhir. Silahkan kalau misalkan nanti ada yang ditanyain, langsung aja ke Pak Oki dan pastiin semua nomor-nomor yang ada di tugas figuran super 2 udah selesai gitu ya. Kalau udah langsung bukan aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.